Halo semuanya. Hai. Kok nggak semangat sih? Yang semangat lah. Hai. Ya agak gila sih. Oke, teman-teman yang terkasih, kali ini saya duduk di antara para calon pastor yang keren-keren. Keren nggak kalian nih? Pastilah. Boleh lah pegang ini kan. Pembahasan kita kali ini soal panggilan lah, supaya ada rohani-rohaninya. Nah, di sini ini ada 3 orang. Mereka dulu adalah ya enggak, yang di sini maksudnya. Coba ditunjukkan lah muka-mukanya. Nah, inilah dia. Ini Frater Reno, Annyeonghaseyo. ini Frater Sugeng, Kiki Malaha. ini Frater Halo. Maseo. Hai. Enggak, kamu pegang saja. Jadi mereka bertiga ini satu angkatan ketika seminari menengah dulu ya? Masih topang. Oh, masih topang. Oke. Tahun orientasi panggilan. Panggilan. Oh, begitu. Oke lah. Saya mau nanya, boleh nggak nih? Boleh. Sebenarnya bayar sih. Oke Iya, lah. iya. Nanti bayarnya pakai daun. Pertanyaan saya tuh, apa kesan pertama kalian dengan teman kalian ini? Misalnya Frater Reno, kesannya dulu dengan Frater Sugeng apa? Kesannya dulu lah apa? Siapa mau duluan? Reno duluan ya. Oke, yuk. kalau gitu saya duluan. Ya. Oke. Kamu kesannya untuk siapa dulu? Untuk dua-duanya. Untuk dua-duanya, oke lah. Pertama untuk saudara Sugeng. Ini. Iya, ini dia. Saya jumpa dia waktu Oke, itu oke. pertama kali, first time I meet him. Itu waktu itu di tahun orientasi panggilan di Topang Nyarumkop. Aku jumpa Sugeng waktu itu, sosoknya tuh seperti orang yang bijaksana ter. Bijaksana. Aku lihat dia, orang ini kayaknya asik nih untuk berkawan gitu kan. Tapi ternyata apa yang aku pikirkan, apa yang aku kira-kira itu meleset. Jadi Ternyata dia bukan bijaksana. Ternyata dia orangnya mengasikkan. Iya. Oke. Orang yang gokil. Satu, gokil. Kedua, lucu. Ketiga, aneh. Oke. Singkat-singkat lah ya. Eh, Untuk Mas Seo bagaimana? Wih. Mas Seo itu aku juga pertama kenal dia di Topang Nyarumkop, dan kalau menurut aku ya, menurut saya Mas Seo itu orangnya smart. Oke, smart apalagi? Cool and creative and best friend banget. Oke. Ini Hospitality-nya tinggi. ini jujur kan, enggak bohong kan? Oh, ini dari kedalaman lubuk hati paling dalam ke Oke sampai ke lah. sumsum tulang belakang. Oke, sip. Katanya saya pernah dengar cerita bahwa Frater Sugeng ini pernah nakali Frater Reno. Ini cerita yang menarik nih. Gimana sih ceritanya Frater Sugeng? Ceritalah. Pertama kali. Enggak, serius. Oke. Ya, kalau kesan saya melihat Frater Reno ini orangnya, ya pertama kali melihatnya ya, lugu, ya asik gitu. Lalu suatu ketika dia tanya sama saya, bang, katanya, apa dek? Pakai Katanya, apa dek? Oh, dulu pakai ade. Itu dulu pakai ade. Apa dek katanya? Biasanya kalau di seminari itu sering terjadi hal-hal yang tidak bisa diduga. Oke. Ya. Salah satunya misalnya, ya hati-hatilah dengan pencuri. pencuri gitu. Nah, jadi waktu itu dia memberi kuncinya dengan saya. Nah, saya pegang. Ketika dia lari dari komunitas, saya Bukan lari. dia pergi ya, pergi. pergi ngambil nasi ya. Heeh. Saya buka lemarinya, saya lihat, wow, ada tempoyak, lalu lele goreng, ikan. Tinggal saya pilih, saya ambil nila goreng. Iya. Nila goreng. Nila goreng, lalu Sambal, yang lupa sambal. ya sambal. Dan suatu itu dia minta kuncinya, dia buka, Mae, gitu. Kau lebay sekali, bro. Enggak juga kayak gitu lah. Mae, katanya, ikanku hilang. Aduh, siapa yang makannya? Rupanya saya bilang kan, nggak tahu, saya bilang kan, itulah bahaya, banyak pencuri di sini. Ternyata bukan saya yang ternyata bukan orang yang mencuri. Ternyata saya yang ambilnya karena waktu itu sayur habis. Itu konteksnya. Jadi cerita ini kamu nakali Reno gitu. Saya nakali Reno, tapi Reno itu asik loh. Asiknya gimana dia? Joget, kami pindah tempat tidur bergantian, diangkat ranjang saya. Angkat ranjang juga? Iya. Waduh. Dah. Oke lah. Berarti Reno dulu tuh suka kamu bully kah?
Kurang enggak sih, enggak bully. Karena bully itu enggak boleh ya. Bully itu enggak boleh. Oke Karena lah. kesan pertama melihat orang kan apalagi belum kenal ya. Begitu. Oke. Tapi ya itulah asik Ya, ya. dengan Reno. Jadi adalah kenakalan-kenakalan dulu waktu di Seminari Menengah ya. Ada. Oke, kalian ini kan satu angkatan tuh. Kok bisa ini beda-beda pilihan gitu? Kenapa kok ada yang memilih Kapusin, ada yang memilih Projo? Bagaimana ceritanya? Kalau Sugeng kan lebih tertarik kepada panggilan hidup membiara Kapusin. Mas Yeo juga kan? Kenapa kok lebih tertarik mau jadi Kapusin gitu? Nggak Projo saja. Mas Yeo lah. Itu kayaknya Mas Yeo bagian Mas Yeo tuh. Ya. Berat ya Bagaimana? pertanyaannya untuk saya. Yuk. Masalah pilihan sih sebenarnya tentang pilihan hati juga ya. Kalau saya milih ya, ya. Kapusin bukan karena ada sesuatu yang spesial atau apa, tapi ya lihat dari pastor paroki kami Kapusin ya, makanya saya pilih Kapusin. Oh, cara hidupnya lah ya. Ya cara hidupnya kita Diatur nih. Apa sih cara hidupnya yang Kalau membuatmu Reno pilih Projo saya tidak tahu kenapa alasan dia pilih Projo. Mungkin saudara Reno bisa menjawabnya, membantu saya. Oh, oke. Harusnya Frater dulu jawab kenapa. Apa Udah yang aku spesial- jawab, saya pilih apa yang Kapusin. spesial di Kapusin? Ya, betul-betul. Sehingga orang lain bisa tahu dan bisa tertarik ikut Kapusin. Waktu itu ya. Cara hidup pastor tuh lah apa yang Saya membuatmu tertarik pilih Kapusin waktu itu karena pastor paroki saya Kapusin. Kemudian apa yang spesial dari Kapusin? Kayaknya jawaban ini terlalu berat untuk saya jawab. Kemungkinan saudara saya Sugeng bisa membantu saya menjawab. Oke lah. Oke, Sugeng, ayo Sugeng, bagaimana? Kan pilihannya beda-beda tuh. Oh, Iya, saya Sugeng, juga di latar belakangi bergesi lain karena dulu di tempat saya itu MSC. Di paroki saya itu MSC. Mhm. Nah, jadi pastor paroki itu rekomendasi saya ke Topang. Lalu setelah di Topang saya melihat para pastor di situ, ada Projo, ada Kapusin. Mhm. Nah, saya tertarik bukan berarti karena terpesona dengan hidup Kapusin itu atau apa. Tapi saya juga pertama-tama kemarin kalau saya pilih Kapusin, nanti suatu saat saya akan ditempatkan berkarya di Pontianak atau di tempat kita. Itu pertama, makanya saya pilih Kapusin, itu di latar belakang dengan itu. Lalu kedua, Lihat anaknya. mengapa saya mengapa saya pilih Kapusin? Ya, saya lihat Kapusin itu ya bukan apa sih ya. Ya orangnya welcome sih, beberapa pastor tuh welcome. Ya. Oh, Dengan- berarti yang lain enggak welcome gitu. Beberapa yang Oh, di situ beberapa. welcome. Oh. Gitu. Atau kau luka batin atau gimana? Dia bisa merangkul semua orang, rasa apa aja tuh, simpati dengan orang itu, mau menegur orang ketika, dan itu nampak ketika pas Sumeriko Oh. jalan-jalan mengingatkan kami. Menyentuh lah cara Menyentuh. hidupnya. Ada yang menarik nih dari Frater Sugeng. Awalnya dia ini Ya. bukan Kapusin, Ya itu. Aha. tapi MSC. Oh, Nah, begitu. itu perlu kita tanya tuh kenapa dari MSC pindah ke Kapusin. Pastinya pasti ada sesuatu yang Ya. mengikat hati. Iya betul. Untung tadi Mas Yeo ngomong gitu. Gimana tuh ceritanya, Frater Sugeng? Untung buntung. Ya di paroki kami itu memang dilayani oleh MSC. Mhm. Saya lihat di situ MSC ya. itu apa Frater? Misionaris Serikat Hati Kudus Yesus. Oke. Itu MSC. Itu dari Manado, mereka mutasinya jadi mereka Ke ambil kampung kamu, Darit paroki. itu, ya di paroki Darit. Terus? Nah waktu itu pastor itu datang turne di tempat kami, Frater di turne. Oke. Lalu dia bilang, Sugeng mau masuk pastor. Waktu itu saya bawa cewek saya. Wih. Wih, kau umur berapa? Kau umur berapa? Saya gandeng. Enggak, kau umur berapa sudah punya Dulu pacar? ya. Hah? Tamat SMA itu umur berapa itu ya? Ya. Ah, Oke, 21, 22-an lah itu. Kau merasa ganteng gak, Geng? Dulu sih nggak amat sih. Oke, lanjut. Nah, Terus, jadi terus. pastor itu bawa saya ke paroki, ya saya tinggal beberapa bulan di situ. Mhm. Saya melihat mereka juga bagus, Oke. percaya, dan satu yang membuat saya tertarik ketika pastor ini pulang ke Manado. Nah, dia suruh menjaga kamarnya, Frater Nedi. Nah, mau tahu, di kamarnya itu ada sekitar 500 juta uang. Terus? Lalu saya lihat kan di dalamnya, tapi saya tidak mau apa. Kok kamu tahu jumlahnya segitu? Karena tertulis di situ 500 juta. Lalu Dia ambil sebagian. Oke, terus. 500 juta sih. Setelah pulang dia buka, ternyata uang itu utuh. Dia lihat bahwa ada kejujuran, saya juga tertarik. Pastor itu memberi apa, jadi saya tertarik sebenarnya dulu MSC. Dan saya sudah jumpa dengan provinsial MSC, rekomendasikan untuk berangkat ke Bogor.
Tapi kata Pastor Kor yang di setelah Mari sekarang jadi pastor, jangan dulu, mereka harus ke Topang dulu untuk mengalami hidup di situ. Lalu setelah Topang ya saya melihat, intinya dilema sebenarnya saya terkesan juga ikut-ikutan melihat saudara Kevin dulu angkatan kami. Dia mau Kapusin. Dia sudah pilih Kapusin, saya ikut dia juga. Tapi bukan berarti saya tertarik dulu ya. Tapi yang lama-lama tertarik dan enak gitu mereka. Karena menjalani, melihat hidup mereka. Ya itu saya kira seperti Bagus, itu. bagus. Frater Nedi. Kalau Frater Reno bagaimana? Silakan sini. Sini Frater Reno. Reno lah, kok dulu ndak ikut pilih Kapusin, kok pilih diosesan begitu? Kenapa? Apa yang melatar belakangimu? Oke, kenapa saya memilih calon imam diocesan? Kenapa saya ingin menjadi pastor projo? Pertama, karena memang awalnya saya tidak tahu apa itu projo, spiritualitasnya bagaimana. Tetapi saya semakin saya mau mengikutinya begitu. Oke. Ya, ketika saya mengalami pendidikan di sana, saya mulai mengenal cara hidup pastor projo itu kayak mana sih. Yang saya lihat bahwa menjadi pastor projo itu yang saya tahu itu adalah tulang punggung keuskupan. Dan ia begitu dekat dengan uskup dan ia tinggal di wilayah di mana keuskupan itu berada. Karena orangnya saya tidak mau jauh-jauh dari tempat atau daerah saya berada, maka saya senang dan saya merasa bahwa projo is my soul gitu ya. Projo adalah jiwa saya. Kenapa? Itu sesuai dengan karakter saya. Karakter saya yang orangnya tidak mau tertutup di satu tempat. Saya orangnya suka berpergian. Saya orangnya suka menyambangi orang-orang di luar sana. Belusukan begitu. Dan saya orangnya Koto belusukan suka turun ke lapangan juga, suka melihat dan suka pelayanan begitu. Oleh karena itu kayaknya projo ini cocok dengan jiwa saya. Orang bilang apa yang kau sukai, pilihlah itu begitu. Karena saya menyukainya, maka saya memilih projo. Begitu. Projo itu adalah imam diosesan yang berkarya di keuskupan itu sendiri, dan mereka adalah tulang punggungnya keuskupan yang di mana projo berada di antara paroki-paroki berkarya. Mereka itu adalah jantung dari keuskupan kalau menurut saya, karena mereka yang begitu dekat, karena mereka yang begitu membaur dengan umat, hidup dengan umat dan di antara umat dan bersama untuk mengembangkan gereja bersama umat. This is the reason mengapa saya memilih projo. Tanggapanmu gimana lah menurutmu? Kalau alasan orang memilih suatu panggilan, saya nggak bisa menanggapinya. Itu kan pilihan seseorang. Pilihan seseorang itu kan urusannya dengan Tuhan Allahnya sendiri. Jadi apa yang dipilihnya itu kemungkinan besar dan keyakinan saya bukan hanya pilihan dari dirinya, tapi Tuhan sudah mengarahkan dia untuk masuk ke perkumpulan saudara-saudara diosesan. Begitu juga dengan saya, bro. Kenapa pilih Kapusin, bro? Ya karena Tuhan mengarahkan saya untuk masuk Kapusin. Luar biasa. Asik gak? Cocok. Ya, tapi bukan persoalan asik atau tidak asiknya, ini persoalan kita dengan Tuhan yang memanggil gitu kan. Keren. Ya, tinggal kita hidupi aja. Setiap panggilan itu ya semuanya berasal dari Tuhan tuh. Luar biasa. Kalau panggilan itu berasal dari diri sendiri, saya yakin tidak akan bertahan. Contohnya banyak saudara-saudara kita sudah meninggalkan panggilannya dan mereka mencari Tuhan dengan caranya sendiri, tidak berjubah tetapi menggunakan busana lain untuk menemukan Tuhan Allah dengan caranya masing-masing. Jadi segala pilihan itu panggilan. Benar nggak, bro? Gimana, Bre? Calon uskup atau enggak calon provinsial masa depan lah. Kebijaksanaannya luar biasa. Bukan Luar cuma binasa pintar, ya, Bre. bukan cuma soal pintar intelektual. Tapi dia juga punya kepekaan hati yang mendalam. This is the reason kenapa dia akan menjadi uskup ke depannya. Decisio Marsola. Ngomong-ngomong, kalian itu pernah pacaran enggak? Pacaran ya. Ya, ceritalah sedikit-sedikit. Kalau masalah waktu pacaran dulu. ini sebenarnya pertanyaan juga sama beratnya dengan pertanyaan yang pertama saya rasa. Ada orang yang lebih profesional menjawab ini dibandingkan saya, dan jawabannya mungkin lebih menarik mengenai pengalaman pacaran. Bahkan dia sempat buka rental cewek-ceweknya karena sudah terlalu banyak. Mantannya saja bisa seperti orang terjangkit virus corona. Hari ini 3.000, besok 4.000 bertambah. Jadi kita tanya saja pengalaman saudara Sugeng. Oh, Frater Sugeng, oke lah. Gimana geng? Enggak, cerita.
Kau nih dianggap playboy, geng. Gimana ceritanya? Cerita. Memang zong ya. Apa pertanyaannya tadi? Astaga, kau tuh dianggap playboy. Pengalaman pacaran. Kau pernah enggak? Terus kau masih nyangkut enggak sekarang? Kau kan nih mau jadi pastor nih, masih nyangkut enggak? Ceritalah. Ya sedikit klarifikasi dari ya sebenarnya setiap kita itu ya pasti pasti Oke. punya pacar ya. Kapan? Pasti. Sekarang? Pasti ada lah pacaran. Dulu. Oke. Setiap orang itu pastilah ada pacar, merasa tertarik dengan lawan jenis itu pasti ada. Karena kita apa? Normal. Karena kita normal. Oke, yuk. Lanjut. Normal itu batas apa ya? Ya Pak. Kalau ditanya, aduh susah ya. Kalau ditanya tentang pacaran, ya Pernah nggak? Atau gimana nggak? saya sih jujur saja ya pernah pacaran itu. Benar sampai 3.000 pacarmu? Ya Iya, betul. Waduh. 3.000 sih enggak. Kalau apalah ya ada lah, untuk saya sendiri pasti ada. Oke. Ya pacaran itu pasti ada. Oke. Terus sekarang ada pacar enggak? Kalau sekarang Tidak ada pasti kan? tidak ada, jelas Tidak. lah. Jelas tidak ada. Stop tipu-tipu. Ya. Dia lagi mikir tuh. Ya, kau mikir nih antara ada atau enggak ada nih? Kalau sekarang sih tipu-tipu. sekarang sih enggak ada. Enggak ada, oke. Karena apa? Karena saya yakin Yesus Serius nih, boy. Ya. Fokus. bagus ya. Fokus mau jadi Ya. pastor. Kau ini masih mau jadi pastor enggak? Nah, ya. Kalau ditanya ini memang agak berat ya. Oke. Tapi Semoga. nah, saya bisa dalam hal ini saya sudah tahu diri bahwa Awas ya ditonton provinsial. Habis. saya sudah dipilih Tuhan ya, sebagai konsekuensi dan tanggung jawab saya harus mempertanggungjawabkannya. Sadis. Kalau misalnya ada orang untuk sekarang suka, Sikat ya habis. kita hargai. Tapi Tidak, Dim. sebagai kompensasinya kita bawa dalam Doa. doa. Ya. Lalu Mencintai tetapi tidak harus memiliki. tepat kali Frater Nandi. Oke. Mencintai Apa? Dicintai. untuk dihargai. Tapi jangan mencintai lebih. Gimana sih kau nih? Gimana sih? Oke, ini bro, sini Reno. Reno ya pengalaman. Nah. Wah, ini orang Ini sering kali teman-teman itu di luar sana mengatakan seperti ini. Frater itu sering kali PHP-in cewek-cewek di luar sana. Sering memberi PHP gitu. Karena apa ya? Cewek suka, terus fraternya juga suka. Tetapi apa ya? Seakan-akan PHP dengan cewek itu. Atau yang mau jadi pastor lah. Bagaimana lah tanggapan kalian terhadap hal-hal seperti ini? Apakah memang kita nih tukang PHP atau bagaimana? Ya, balik lagi ke saya, Bre. Tentang kehidupan asmara ini sebenarnya. Bagaimana kehidupan asmara seorang religius yang dalam artian tertentu. Seorang religius itu kan dibatasi kehidupan asmara intim, layaknya seorang pemuda biasa gitu. Laki-laki dan perempuan yang bukan religius begitu. Ya. Bagi saya kalau ada seorang pemudi mengatakan kalau para prater itu PHP, ya perlu kita beri penjelasan lebih kepada pemudi itu atau cewek itu bahwa kita bukan PHP sebenarnya. Dia yang salah, kenapa mengharapkan kita? Mereka sudah tahu cara hidup kita seperti ini, ya saling memahami aja gitu kan. Prater itu sebenarnya mencintai semua orang, Merangkul. semua orang. Bukan hanya seorang cewek, tapi semua cewek juga merasakan kasih. Yang sama. Iya, kasih yang sama, kasih yang bukan berasal dari diri frater itu sendiri, tapi kasih yang bersumber dari si pemberi kasih, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu idealnya kan? Iya begitu, bukan ideal, memang begitu seharusnya. Enggak, tetapi itu kan idealnya. Itu tetapi seharusnya. kan ya seharusnya idealnya lah. Tetapi terkadang itu ada orang yang enggak seperti itu gitu loh. Ya persoalannya juga dengan diri fraternya. Itu. Terkadang- Itu yang mau dijelaskan. Iya. Ya, Harusnya fraternya juga sadar diri. ya itu. Kalau sudah menggunakan jubah, Hmm. ya ingatlah dengan jubahnya bahwa saya ini seorang frater, tidak boleh memiliki Neko-neko cinta lagi. yang intim Ya. dengan lawan jenis. Ya kalau memiliki cinta yang intim dengan lawan jenis ya harus sadar diri juga, refleksi panggilan lagi, apakah terpanggil Betul. atau Tuhan mengingatkan dia dengan cara itu supaya semakin serius menanggapi panggilan. Bagi saya kalau seorang pemudi mengatakan kita PHP itu tidak pas juga, karena
mereka juga sadar kalau kita tidak boleh pacaran tuh. Ya, jelas, itu jelas. Jelas, itu jelas. Bagaimana Bre? Cocok? Ya, cocok. Masuk akal? Bijaksana. Bijak dan bijaksana. Kalau bijak kan orang cerdas ngomong. Ya, Bijaksana tuh ya. orang saleh. Jadi kau tuh dua-duanya bijak dan bijaksana. Kurangi- Tepuk tangan dulu. Kurangi pujiannya Bre sampai ke ubun-ubun ini. Oke. Itu saja penjelasan dari saya, mungkin lebih complicated akan dijelaskan oleh saudara saya Sugeng. Oke. Dengan pengalaman pacaran 30.000 lebih pacarnya bisa dijelaskan di sini. Sugeng lah bagaimana? Pasti kacun. Oh, santai. Pokoknya kau tuh harus jawab dengan bijak dan bijaksana. Kau bijaksana atau bijak? Bijak. Oh, berarti pecerdas. Oke. Ini pepatah dari mana? Kalau kita lihat konteksnya ya, Hmm. Brother Nedi, kalau dikatakan PHP ya tadi sudah dikatakan Brother Maseo ya. Kalau PHP konteksnya cewek itu apa? Sebenarnya kan mereka sudah tahu diri sebenarnya kan. Nah, tidak perlu mereka lontarkan Brother itu PHP. Dari tahu profesinya itu saja ya seorang wanita itu harus sadar diri juga kan. Ya kalau menurut saya sih, pengalaman saya, kalau misalnya posisi saya dijadikan Brother sekarang kan posisi kita, saya Gimana sih kalau cewek katakan PHP ya, misalnya kita suka lah contohnya dengan dia kan, lalu tidak kita hargai, lalu apa katanya, lalu perasaannya itu kita tidak kita turuti, dikatakan PHP ya dia cewek itu harus juga mengerti bahwa tidak semua bahwa setiap orang itu mau memberi harapan palsu kepada apa kan perasaan. Ya kalau dia mencintai itu tuh normal Brother Nedi. Ya itu biasa saja kan. Nah, dia kan mencintai ya kita hargai, tapi kita tidak menganggap cintanya itu sebagai kebutuhan dan harus kita miliki. Betul nggak Brother Mateo? Nah, jadi harus kita hargai cinta agar lalu inilah tugas kita ke depan. Kita memberi penjelasan kepada mereka Ke depan atau? ke depan. Oh, ke depan saja. Ke depannya. Oh. Kita harus memberi penjelasan kepada mereka. Sekarang boleh main-main. Berarti sekarang boleh main-main atau gimana? Ya sekarang dengan perasaan ingat ya saudara-saudara bahwa perasaan itu tidak bisa kita katakan main-main ya. Karena celakanya kalau sudah dicintai oleh orang dan kalau orang sudah falling in love sama kita, Tambah mantan pacarnya. tambah lagi yang suka itu nah harus kita harus hati-hati di situ. Ini dekat ke sini. Nah, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati di situ ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang fatal ke depan. Jadi kalau soal PHP ya harap dimaklumi lah kan PHP ini, karena setiap kita pasti ya bukan hanya cewek di luar saja, kalau konteksnya kita di luar pasti juga kita memberi harapan palsu pada orang yang ya konteksnya misal pacaran tidak terpenuhi keinginan cewek itu dikatakan PHP. Ya. Jadi untuk kalangan Hawa kaum Hawa ya, kalau katakan kami para perhatian itu PHP dalam konteks siapa dulu kan? Bahwa kalau kalian mencintai kami ya, kalau kami tidak turuti cinta kalian katakan PHP ya, itu menjadi pertanyaan besar untuk kami. Kami sudah memilih jalan yang lain, itu mengikuti Tuhan. Oke. Reno mau nambahkan, Frater Reno? Oke, silakan. Oke, saya mau tambahkan ya. Gini. Jadi frater itu adalah mereka yang sedang menjalani masa pacaran dengan gereja. Jadi kalau kamu mau pacaran sama frater, sama saja kalian merebut pacar orang. Demikian pula sebaliknya, jika frater ingin pacaran dan tahu statusnya, berarti kamu selingkuh dengan orang lain, bukan tidak mempertahankan cintamu dengan gereja. Itu saja sih menurut gue. Ya. Banyak Oke, ya banyak. Kita bisa sampai 10 jam nih. Ini saya mau nanya perihal kecocokan lah. Kalian kan sudah lama bersahabat kan? Sudah berapa tahun kalian bersama-sama nih? Topang 1 tahun, Hitung lo. lalu 9 tahun. 9 tahun ya? 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun. Pernah enggak kalian bertiga nih kelahi atau saling mendendam lah? Gimana lah? Ceritalah, Mas Yo. Yuk. Aku ya.
Pertanyaan Prater Nedi ini selalu menantang ya. Habis ini kita tinju. Menantang kepribadian, Oh, menantang iya. segala akhlak Oke, setiap orang. 9 tahun bersama saya rasa memang ada suka duka bersama Ya, kami bertiga. pasti lah Tapi itu yang kan. lebih lama saya dengan saudara Sugeng ya. Kalau dengan saudara Reno karena kita Beda. terpisah, bukan pisah ranjang, Gimana sih kau nih? pisah rumah ya. Oh, pasar rumah. Kami di Oke. Biara dan saudara ini di seminari. Hmm. Lebih lama dengan saudara Sugeng. Ya pasti adalah namanya Ya. kontok-kontokan. Kita Ya. kan juga manusia biasa punya rasa amarah, karena amarah itu, emosi itu diciptakan satu kesatuan dengan diri kita. Tuhan sudah menciptakan komplit dengan rasa emosi itu. Jadi persoalannya bagaimana kita mengolah emosi itu supaya tidak berlarut-larut menjadi sesuatu yang membahayakan hidup panggilan kita. Begitu dia. Gimana, Bre? Masuk akal? Cocok jadi pembesar. kasih. Oke, ha. Lanjut. Oke. Sugeng pernah enggak ada rasa kesal selama ini apa gitulah? Yang masih belum ungkapkan saja dengan Mas Eo, dengan Reno. Kejengkelan lah misalnya. Tapi Saya rasa sudah dikatakan Prater Mateo, punya pendirian lah kau nih. Prater Nedi. Ya saya secara pribadi sih ya kalau ada kejengkelan apa itu. Ya kalau di itu ya dipresentasikan ya. Oh. Nah, itu sekitar 80 lah amarah itu kadang-kadang meledak, tapi hebatnya saya bisa mengolahnya. Oke, Saya oke. bisa mengolah itu. Nah, itu apa ya? Saya nih bagus dalam hal ini bisa saya sikapi dengan itu. Sombong. Ya, bahwa saya bukan sombong ya. Ini Patut disyukuri lah. ya, patut disyukuri, ini kan anugerah karisma dari Tuhan bahwa ya mana ada dalam satu komunitas bertahun-tahun tidak kelahi kan. Hanya saja kami ndaan yang tusuk-tusuk. Iya. Enggak bacok. Ya, nggak bacok. Itu hebatnya Prater kan. Jadi dapat satu masalah, refleksikan, tidur, pikirkan, bawa dalam doa dan besoknya selesai. Tapi untuk dengan saya dan Mas Eo ini, jujur ya Prater Nedi, kalau misalnya satu clash apa, jujur dalam ya kami ini bukan tidak apa sih, kami saling memeram lah kayak ayam memeram apanya itu ya telurnya. Mengeram ya. Mengeram. Sorry para guys. Dia suka melucu. Ya, mengeram. Ya, jadi kami olah masing-masing satu saatnya dan otomatis ketemu lagi. Jadi bagus ya Gi ya. Kalau dengan Prater Reno ini dulu fine-fine aja dulu fine-fine aja. Hanya tidak pernah sih marah dengan Prater Reno ini. Hanya sekali kali dia Hanya kesal. kau sering nakali dia. Ya, ketika saya anaknya mengerjainnya, bagi nasi, tempe langsung saya lahap, nggak bagi dia, sakit hatinya. Di situ dia kesal, tapi asiknya Reno nih orangnya hidup apa. Dia bisa apa ya? Nggak tahu juga, mungkin pribadinya kita nggak tahu happy di luar, tapi dalam hati kan kita nggak tahu kan. Jadi, Ya. nah, tuh bagaimana Semoga dia lah mengolah baik-baik saja. bersamanya itu. Itu saja Prater Nedi. mungkin. Reno? Kalau menurut aku manusia tuh nggak ada yang sempurna ya. Kalau kita mau hidup berdamai dan nyaman dengan orang lain, pertama kalau menurut aku kita harus senantiasa belajar memaklumi orang lain. Bukannya melulu kita sendiri yang harus dimaklumi. Dan belajar memperbaiki diri terus menerus. Dan pada saat itu kalau kita belajar memperbaiki diri terus menerus, terus mengolah ini semua, itu akan ada ketenangan. Jadi kalau menurut aku ada moto bagus juga sih, jalani, nikmati, syukuri aja semua prosesnya dan nikmati aja Emosi penting ya. gitu. Ya, manajemen emosi juga penting. Intinya kalau menurut aku sih tadi itu belajar untuk memahami orang lain daripada untuk terus dipahami gitu. Iya. Jangan menuntut orang lain.